Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Iman TV, para pendengar radio Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, Majelis Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah, karya tulis Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih. Kita masuk pada kaidah yang ke-43. Beliau mengatakan al-qaidatu ats-tsalitsatu wal arba'un. Kaidah yang ke-43. Kaidah yang ke-43. Beliau mengatakan man qabadha al-'aina, barang siapa yang memegang sebuah barang, lihadzi nafsihi, untuk maslahat dirinya, untuk manfaat dirinya, lam yuqbal qauluhu firrat, maka tidak diterima ucapannya bahwa dia telah kembalikan. Fa in qabadahu lihadzi malikihi, apabila dia memegang satu barang untuk manfaat pemiliknya, qubila, maka diterima pengakuan dia kalau dia sudah mengembalikan. Ini ulang. Man qabadhal 'aina lihadzi nafsihi, barang siapa yang megang sebuah barang untuk manfaat dirinya sendiri, barang orang lain maksudnya, lam yuqbal qauluhu firrat, maka klaim dia bahwa dia telah mengembalikan tidak diterima. Tapi apabila dia itu megang sebuah barang milik orang lain, tapi untuk kemaslahatan pemiliknya, manfaat pemiliknya, qubila, maka diterima. Jadi maka diterima. Salah satu di antara keagungan agama kita adalah Islam sangat memperhatikan hak-hak sesama, hak-hak kepemilikan. Dan salah satu di antara hak kepemilikan itu adalah hak kepemilikan harta benda. Bahkan menjaga harta ini masuk dalam salah satu maqasidus syariah yang dzaruri, yang pokok. Islam itu datang demi kemaslahatan para hamba. Islam itu datang demi kemaslahatan para hamba, dunia akhirat. Lah, di antara maslahat yang dijaga oleh Allah pada diri seorang hamba adalah maslahat yang berkaitan dengan harta benda. Oleh karena itu, seseorang itu tidak diterima klaimnya terhadap harta benda milik orang lain kecuali dia punya bukti yang kuat. Kecuali kalau dia itu punya bukti yang kuat. Jadi misalkan ini anak bawa jam tangan. Jam tangan ini tak bawa, tak pakai. Kemana-mana tak pakai. Berbulan-bulan, bertahun-tahun tak pakai. Zahirnya kan berarti milik saya. Zahirnya kan berarti milik saya. Tiba-tiba kok ada si A
ngaku-ngaku kalau jam tangan ini milik dia, ya, maka nggak diterima begitu saja pengakuannya. Sampai dia datangkan bukti yang kuat kalau barang ini memang miliknya. Sebagaimana kaidah yang dulu pernah kita bahas, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Jadi yang mengklaim wajib mendatangkan bukti nyata kalau memang barang ini milik dia. Dengan kaidah-kaidah pembuktian yang dalam kajian-kajian fikih. Tapi di satu sisi, selain masalah orang itu dijaga hak kepemilikan harta bendanya, di satu sisi Islam itu sangat menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia itu yang termanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, orang itu diperintahkan untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Agar orang itu greget untuk berbuat baik kepada orang lain, maka tatkala itu dalam kondisi perbuatan baik, ihsan kepada orang lain, maka tidak terlalu banyak tuntutan, tidak terlalu banyak permasalahan. Ini kaidah dasar. Lah, atas dasar dua sisi ini, di satu sisi Islam sangat menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Di satu sisi Islam sangat menjaga hak kepemilikan seseorang kepada sebuah harta benda. Maka dalam masalah yang ada di hadapan kita, kalau ada seseorang memegang, mengendalikan, menyimpan harta milik orang lain, maka itu ada dua kemungkinan. Jadi barang ini ada di rumah saya, tak simpan pulpen ini. Padahal pulpen ini milik orang lain. Itu namanya memegang barang milik orang lain. Seseorang A misalkan, memegang barang milik orang lain. Ya dia pakai, ya dia gunakan, ya dia simpan, ya dia taruh di rumahnya, misalkan begitu. Maka itu tidak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yaitu tidak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu memegang seseorang A, misalkan memegang barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, tanpa diizinkan oleh syariat. Jadi pemiliknya nggak mengizinkan, secara syariat juga tidak mengizinkan. Contohnya apa? Maling, merampok, menipu. Maling dapat. Sekarang barang itu di tangan dia. Berarti dia memegang harta milik orang lain yang tidak diizinkan oleh pemiliknya, syariat pun tidak mengizinkannya. Merampok, nipu, ngutil, gitu ya, jambret, artinya semisalnya. Semua itu adalah berarti mengambil barang milik orang lain dan dia sekarang mengendalikannya, padahal nggak ada izin dari syariat, nggak dihalalkan oleh agama, nggak diizinkan oleh pemiliknya. Kalau ini hukumnya jelas dan gamblang. Dia wajib untuk mengembalikan. Wajib untuk mengembalikan. Selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf, dia wajib untuk mengembalikan. Lah, kalau sampai barang itu nggak dikembalikan, apapun alasannya wajib ganti. Meskipun yang mengambil tadi, si maling tadi, dia itu sama sekali nggak ngambil manfaat dari barang tersebut. Tapi nggak bisa mengembalikan, maka wajib untuk mengganti.
Gambarnya begini. A maling kambing. Ngono mbek di kandang. Ngono ku dicupuk. Diambil. Lah, saat diambil, malam-malam dibawa pakai kolbak. Sekarang dia itu, kambing itu di tangan dia. Dimasukkan di kandangi dia. Dia itu punya kandang kambing tapi tapi nggak ada kambingnya. Dimasukkan ke kandang. Malam-malam dimasukkan ke kandang. Dia mengendalikan kambing. Kambing itu bukan milik dia. Tidak diizinkan oleh pemiliknya. Sebagaimana juga tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena maling. Lah, dia wajib untuk kembalikan. Setelah bertobat kepada Allah, minta maaf kepada pemiliknya, wajib untuk kembalikan. Taib. Kalau kejadiannya malam itu ditaruh di kandang. Qadarullah. Kok ternyata malam itu terjadi gempa di daerah itu. Lah, kandang itu ambruk. Nimpa kambing yang dia curi itu mati. Anggaplah 5 ekor kambing ketimpa kayu, ketimpa genteng, mati. Atau dalam kasus lain lah agar ceritanya nggak gempa gitu. Jadi dia nyuri 5 kambing, ditaruh di kandangnya. Ternyata di kandangnya ada ulo. Semburi sama ulo itu mati. Pagi-pagi mati. Pagi-pagi si B yang kehilangan kambing, geger, kehilangan 5 ekor kambing, lapor ke Pak Lurah, lapor ke keamanan. Dilacak, ada indikasi malingnya A. Karena misalkan ya ini ada indikasi. Langsung rumahnya A digerebek sama polisi. Dicari barang bukti, bener. Ternyata 5 ekor kambing itu ada di kandangnya si A, tapi wis mati. Dalam kondisi itu apa hukumnya? Wajib bagi A untuk ganti rugi. Wajib untuk ganti rugi. Meskipun si A ngewayel, loh aku itu loh gak oleh apa-apa, wis semalam capek, ngantuk, kehilangan bensin, jadi habis tenaga, pagi-pagi, jadi mau aku istirahat, pagi-pagi belum dapat memanfaatkan apapun, ya orang dibeli, ya orang diopo, ya orang disate, ternyata mati kena sembrono, jadi karena kena ular. Apapun alasannya, karena dia megang barang itu tidak ada izin pemilik, tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, lalu sampai rusak, maka wajib untuk mengganti. Alasannya apapun, entah rusaknya karena kesalahan dia atau rusaknya bukan karena kesalahan dia, yang penting rusak maka wajib untuk mengganti. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Taib. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Lah, kalau dia memegang barang milik orang lain, A memegang barang milik orang lain, itu dengan izin pemiliknya atau dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala meskipun gak diizinkan oleh pemiliknya. Dengan izin dari pemiliknya contohnya apa ya? Pinjem, ya nyewa gitu ya. A pinjem B sepeda motor, dikasihkan sama B diizinkan. Kan berarti diizinkan oleh pemiliknya. Atau nyewa mobil, dibayar kemudian mobilnya dibawa. Ya sama aja. Itu namanya diizinkan oleh pemiliknya. Adapun gambaran tidak diizinkan oleh ini, nggak ada izin dari pemiliknya, tapi ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Barang lukoto. Barang lukoto, barang temuan. Jalan-jalan gitu nemu dompet atau nemu barang berharga. Diambil, disimpan untuk diumumkan. Niatnya itu untuk diumumkan sebagai barang lukoto. Lah, jika semacam itu berarti dia mengambil atas izin dari Allah. Karena dalam hukum lukoto boleh diambil. Meskipun ya pemiliknya belum mengizinkan. Mengizinkan gimana mau barang hilang. Yang penting sekarang dia memegang barang itu.
Jadi dia memegang barang itu atas izin pemilik atau atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana kalau sampai terjadi kerusakan? Wajib ganti atau tidak? Ini ada 3 kemungkinan. Dan ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia memegang barang tersebut untuk manfaat dirinya. Bukan manfaat pemilik, manfaat dirinya yang memegang tersebut. Apa contohnya? Pinjam, isti'arah. A butuh sepeda motor, sepeda motornya dia di bengkel. Akhirnya dia pinjam ke tetangganya sepeda motor. Mas, sepeda motor yang nganggur, nggak nganggur, tak pakai ya sehari. Ya kemana? Ini. Ya wes, ini kunci ini isti'arah kai. Jadi sekarang si A itu bawa sepeda motornya si mana tadi? Si A itu bawa sepeda motornya si B dengan izin pemiliknya. Dan dalam kasus ini manfaat diambil oleh si A yang pinjam. Adapun si B sama sekali nggak ngambil manfaat dunia loh ya. Kita bahas manfaat dunia. Sama sekali nggak ngambil manfaat dunia. Dia itu adalah mengambil manfaat akhirat. Tolong pinjam nggak pakai upah, nggak pakai ganti rugi. Lah, kalau dalam kasus ini kok ternyata barang tersebut rusak di tangan si A, maka wajib untuk mengganti. Wajib jadi untuk mengganti. Kenapa? Karena dia itu untuk kemaslahatan dirinya. Baik rusaknya karena faktor kesengajaan, atau kesembronoan, atau tindakan melampaui batas, ataupun tanpa kesalahan dia, yang penting rusak, wajib untuk mengganti dan mengembalikan. Kalau dia itu ngaku sudah mengembalikan dan dibenarkan oleh pemilik, selesai masalah. Jika dia itu ngaku sudah mengembalikan, tapi pemiliknya mengingkari, kalau dia punya bukti, maka berarti sudah mengembalikan. Kalau nggak ada bukti, maka wajib bagi dia untuk ngambil lagi untuk dia kembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua sekarang, apabila orang memegang barang orang lain untuk kemaslahatan pemilik. Untuk kemaslahatan pemilik. Contoh titip gratis ya. Ono tonggo pengen budal kemana, di rumahnya itu ada barang berharga ini ditinggal mati, bahaya, rusak. Maka dititipkan karo tonggo nih, Mas tolong nggih sampean delok-delok, sampean ramut-ramut, ditinggal. Gak diupahi. Berarti ini memegang barang milik orang lain, kemaslahatan pemilik. Jika ini, maka jika dia sudah mengklaim mengembalikan dan diakui jelas. Kalau tidak diakui, jadi kalau tidak diakui, maka wajib bagi dia dalam kasus titipan gitu ya. Kalau memang tidak diakui, jadi A nitip barang kepada, jadi sahabat tadi, B nitip barang kepada si A, nitip tok. Ini kan maslahatnya itu maslahat pemilik. Maslahatnya itu maslahat dari pemilik. Dalam kondisi ini status dia adalah amin, orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya dalam arti dia itu kalau rusak, dan tidak ada bukti bahwasanya dia itu adalah rusak karena kesembronoan atau karena tindakan melampaui batas, maka tidak wajib untuk mengembalikan, karena dia adalah orang yang berbuat baik. Fama jazaa'ul ihsani illa ihsan, dan tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Terakhir adalah kalau untuk kemaslahatan bersama, kayak barang jaminan utang piutang. Barang jaminan utang piutang itu kan untuk kemaslahatan bersama. Yang ngutangi oleh maslahat, yang nggak ngutangi, yang ngutangi oleh maslahat, yang berhutang juga dapat
masalah. Dan ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita, apakah itu dianggap sebagai amin, orang yang terpercaya, atau kan dianggap sebagai orang yang harus menanggung apapun yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Contoh kasus rohan tadi, barang gadai tadi kan untuk kemaslahatan bersama. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.